Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Saad Leslie Lalin. Saya mengajar mata pelajaran alat navigasi radar dan elektronik pada SMK Negeri 1 Serang bagian Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 3 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Teknik Mesin. Nomor peserta 201699418485, NIM 2136257. Untuk itu saksikan video saya berikut ini. Halo, selamat siang anak-anak. Siap. Hormat. Selamat siang, Pak. Siang dong, selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Baik, Pak. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Siap, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, kami orang-orang percaya dan beriman. Untuk itu, guru ambil ke depan atau mengikuti ngobrol sendiri juga pelajaran di hari ini. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kita yang hari ini, mari kita saja berdoa dan berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih untuk kelas yang sudah kita dalam doa di hari ini. Selalu tanda rasa nasionalisme dan semangat kita, guru mengundang kalian untuk berdiri sama-sama menyanyikan lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aldi, Mari Pak. Kriston, Baik, Pak. Mari Pak. Martin, Kenama, Mari Pak. satu di mana? Semuanya ada Pak. Mari Pak. Punya hari dia? Oke, terima kasih, baik. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, satu, melalui pengamatan video dan PowerPoint tentang alat ukur jangka sorong, siswa dapat memahami bagian-bagian dan fungsi jangka sorong dengan benar. Yang kedua, melalui LKPD, penggunaan dan perhitungan ukuran dengan jangka sorong, siswa mampu menganalisis pekerjaan pengukuran dengan jangka sorong dengan baik. Sebelum memulai dan setelah menggunakan jangka sorong, kita harus membersihkannya dari debu. Itu hal yang terpenting, karena secara tidak langsung kita sudah melakukan salah satu K3. Siapa yang tahu apa itu K3? Pak. Keselamatan kesehatan kerja. Ya, terima kasih.
Sepiu. Berikut juga guru sampaikan tentang ketiga, bahwa dalam penggunaan jangka sorong itu kita tidak boleh menggunakan untuk mengukur benda-benda yang sementara berputar. Di depan pada layar fokus terlihat sebuah botol yang bagus, yang mana botol ini andai kata kalian mau mengisi ikan dengan air ke dalam botol untuk mencegah agar jangan air tumpah, kalian harus mempunyai penutup. Tetapi ketika kalian mencari penutup botol tersebut sudah hilang. Penutup botol pada toko yang khusus dia menjual tutup botol. Ketika kalian sampai di sana, kalian hendak membeli penutup botol. Ketika tuan yang punya toko bertanya kalian, berapa ukuran tutup botol kalian yang hilang? Kalau kalian tahu tentang ukuran tutup botol kalian yang hilang, berarti kita bisa dapatkan apabila kalian mengetahui tutup botol yang hilang. Ya, untuk berdasarkan pertanyaan teman toko tadi, yang guru bertanya, satu, bagaimanakah kalian dapat mengetahui ukuran tutup botol tersebut? Saya Pak, Ya. mengukur Pak. Oke, terima kasih. Sekarang yang kedua, apa alat yang dapat kalian gunakan untuk mengukur diameter tutup botol tersebut? Saya Pak, bisa geser Pak. Apa lagi? Saya Pak, Ya. yang kesorong Pak. Terima kasih, Kriston. Dan di hari ini materi kita tentang alat ukur mekanik presisi itu jangka sorong. Sudah pernah melihat jangka sorong? Ya. Itulah jangka sorong yang materi yang akan kita pelajari di hari ini. Guru mau sampaikan untuk kalian. Kalian masih punya perkembangan pertumbuhan seluruh bagian-bagian daripada tubuh kalian. Sesuatu hal yang sangat penting yaitu mata. Jangan kalian hanya fungsikan mata kalian melalui main game. Itu tidak dapat mempengaruhi mata kalian. Ya, gunakanlah mata kalian, fungsikanlah mata kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, mencari pelajaran ilmu di internet. Bisa? Pak. Guru akan menampilkan sebuah video. Guru harap kalian bisa bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama adalah skala utama. Skala utama adalah skala yang terletak di badan jangka sorong. Ini dari 0 sampai 150 mm atau 15 cm. Struknya kita bentukkan supaya skala nodesnya bisa digeser-geser. Setelah bisa digeser, letakkan benda yang akan diukur di bagian sini. Nah, ini untuk mengukur diameter luar atau untuk mengukur ketebalan. Setelah berjepit, kita kencangkan. Setelah kencang, kita baca hasil pengukurannya. Kita baca
menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ini bagian untuk mengukur ketebalan atau diameter luar pipa. Bagian atas untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa. Kemudian di bagian ujung sini bisa untuk mengukur kedalaman pipanya. Nah, caranya bagaimana? Pada saat kita tutup belum ada ukuran kedalamannya. Nah, kita lebarkan, kita tarik. Nah, di sini akan muncul. Jadi kita bisa mengukur kedalaman dari pipanya ini. Nah, kita masukkan. Setelah terukur, kita kencangkan skrunya. Nah, seperti ini ya kedalaman pipanya. Kalian serius tidak menyimak video yang tadi? Serius Pak. Setelah selesai menonton video ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak Guru mau tanyakan. Ini untuk meyakinkan Bapak Guru bahwa yang kalian simak, yang kalian melihat tadi, menonton tadi, apa tujuan yang kesorong? Ya, tapi yang seorang digunakan untuk mengukur ketebalan diameter dalam diameter luar dan mengukur kedalaman suatu benda. ya seperti itu video yang mau selesai. Ini bisa mengukur diameter, luar ketebalan dan kedalaman. Sebelum guru melanjutkan, Bapak Guru ingin mengetahui dan menguji apa yang kalian tonton tadi. Bu Guru ini memberikan dua soal sebagai tes awal untuk meyakinkan Bapak Guru bahwa apa yang kalian kenal. Video yang belum kalian nonton, kalian bisa tahu. Soal yang pertama, kelebihan yang kesorong adalah. Soal yang kedua, yang kesorong adalah. Siap, siap. Mari, pukul. Ayo. Yang kesorong, yang biasanya dikenal atau disebut adalah ibu besar geser atau Mr. Sorong. Sigmat dan Vermeer Piper. Dia terdiri dari dua tingkat ketelitian, di mana tingkat ketelitian 0,05 dan 0,02. Jadi yang kesono adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda yang berbeda. Yang dimaksudkan dengan suatu benda yang berbeda itu apa? Tadi beda dalam suatu benda, apalagi ketebalan apalagi Kriston kedalaman ketebalan Ini kedua. Nah, seperti gambar itu kalian bisa lihat kalau gambar pertama dia menunjukkan bahwa itu mengukur ukuran luar benda kerja. Kalau yang ketiga kalian tahu itu berapa? mengukur kedalaman benda. Yang ketiga mengukur kedalaman benda kerja. Nah, kalau sekarang gambar yang di tengah apa? Mengukur apa? Mengukur ukuran diameter dalam. Ya, Mengukur diameter dalam. ya kalau ya mengukur apa? Tadi kan dia mengukur ukuran luar benda kerja.
Kalau yang kedua yang ketiga itu mengukur ukuran dalam benda kerja. ya mengukur ukuran dalam benda kerja. Untuk itu kita buktikan sama-sama bahwa apakah benar yang dijawab oleh Sebi. Apakah yang benar? Benar, Mengukur ukuran dalam benda kerja. Nah, inilah yang kasurong. Akan mengukurkan tunjukkan bagian-bagiannya, struktur bagian-bagiannya kasurong. Nah, sekarang tinggal kalian berdasarkan 5 bagian. Bagian 1 dulu pada yang mana? Bagian 1. Bagian 1 dulu pada yang mana? Lihat. Bagian 1 dulu pada yang mana? Ya? Bagian bawah Pak. Mana? Bagian bawah. Bisa maju tunjukkan? Bawah. Ayo, silakan. Ya. Itu apa itu, Moses? Bagian 1. Bahan luar untuk mengukur bagian luar benda. Terima kasih. Sebiu. Yang berikut, yang kedua. Yang kedua yang dipakai untuk mengukur dalam. Yang bagian mana? Ya. Ini kan bagian itu terletak pada mana? Yang mana bagian luar? Bagian atas Pak. Silakan tunjuk bagaimana cara dua. Yang mana? Dan namanya apa itu? Coba kamu lihat. Tahan dalam. Tahan dalam untuk apa? Untuk mengukur bagian benda. Kalau yang ketiga, yang mana? Saya akan tunjukkan. Siap. Untuk mengukur kedalaman. Yang mana? Mana nomor 3? Ayo, cepat. Ya benar. Yang keempat, skala utama. Skala utama itu skala diam yang menunjukkan nilai yang nominal. Ya siap, Okto. Baik, saya jawab Okto, kamu juga kurang yakin kalau jawab benar. Oh, terima kasih Okto. 16. Karena dia belum melewat yang satu ini. Dia belum melewati 17. Jadi dia berada pada 16. Garisnya sejajar atau tegak lurus dari angka rumus dari skala pertama dia berada pada 7. Tegak lurus. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, 7 ini dikaitkan dengan ketelitian dan modal. Ya kan? 0,05. Jadi didapatnya 0,5. Jadi 16 ditambahkan dengan 0,35 hasilnya 16. Yang harus kalian lihat mana cara pengukuran yang benar. Kalau ini mengukur kedalaman, tapi karena ini miring jadi salah. Nah, sama ini juga. Nah ini kalau kalian menggunakan jangka satu dengan jepitnya di bagian ujung, ini cara yang salah. Ini cara yang benar. Nah ini juga ini mengukur diameter dalam. Nah ini juga cara yang salah. Oke, ini bisa lihat. Mau sampaikan tujuan untuk membagikan kelompok. Sudah?
lembaran kerja peserta didik. Mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin, kelas semester 10 semester dasar, materi pokok, melakukan pengukuran dengan jangka sorong, alokasi waktu 1 kali pertemuan, 1 kali 15 menit. Kelompok, kelas, anggota. Nah, di sini ada petunjuk dalam kelompok mencari referensi dari sumber internet yang kalian temui bahwa bagian-bagian dan fungsi yang sorong itu ada di alamat website itu apa? Kalian harus masukkan. Oke. Jangan ambil satu. Oke, siap. 15 menit. Siapa? Lihat CPU itu. Ya, lihat CPU itu ya. Yang benar. Ya, itu namanya ukuran kunci, mengukur ukuran kunci. Ya. Nanti nilainya tinggal masukkan. Mana? Saya lihat mana? Oke. Kalian tidak efisien. Mana? Ya. Mana? Ya. Mana lagi? Oke. Mana? Ya. Ini pengunci jangan putar terlalu kuat. Ya pelan-pelan saja, yang penting ini sudah terkenal gitu ya sudah aman. Jangan lupa, jangan lupa pengunci. Ya, Pak. Terkadang banyak yang mengabaikan pengunci sampai lupa. Ya. Terus satu lagi yang mau ingatkan untuk kalian. Kalian harus ingat bahwa gunakanlah untuk mengukur benda yang dalam keadaan ini seperti ini. Jangan mengukur benda yang sementara berputar pada mesin bongkar itu kita bisa hancur. Bukan awal. Ya. Bagus. Kamu bagus tapi rubahlah cara kamu. Bagus. Sudah bagus. Rubahlah cara kamu. Baik, jadi untuk katakan mana? Ini terbalik. Ini biar bisa lebih diangkat. Mana? Ya. Oh, ini dibalik begini. Ini dibalik begini biar bisa begini biar bisa melihat angka skala. Jangan tangan di situ. Ya, gini biar bisa melihat angka skala non-nif dengan skala utama, harus sejajar. Ya kan? Berapa kriston? Mana? Ukurannya berapa itu? Ukurannya berapa? Yang bulat? Yang putar kan? Tahu sini putar harus hati-hati saja kriston, jangan sampai dia patah. 10, 11, 2, 12 milimeter. Oke, siap? Siap. Kumpul. Siap? Langkah selanjutnya sudah selesai untuk berdiskusi dalam kelompok. Ya Pak. Tugas kalian untuk kesempatan berikan kepada kelompok 1. Oke.
2 dari selatan. Karena tidak ada tanggapan dari kita dari Tempo Cross untuk kelompok 1. Oke, sebelum kelompok 2 melanjutkan presentasi hasil kerja mereka, saya mengundang peserta didik untuk berdiri sejenak. Nanti berdiri dulu. Mohon maaf, saya ambil dulu, nanti saya tanya, setelah selesai baru yang kembali. Oke, SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK hebat. Luar biasa. Terima kasih. Dan yang berikut untuk kelompok 2, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana sudah siap, saya persilakan. Benda baut CG6. Hitunglah ukuran dengan jangka sorong ketelitian 0,02 mm. Lebar kunci CG6 yaitu 12 mm. Tebal CG6 10 mm. Panjang ulir drat kemaringan 15,20 mm. Diameter luar ulir drat sama dengan 12 mm. Panjang keseluruhan baut CG6 sama dengan 25 mm. Hitunglah ukuran dengan jangka sorong ketelitian 0,05 mm. Lebar kunci CG6 sama dengan 12 mm. Tebal CG6 sama dengan 10 mm. Panjang ulir drat sama dengan 15,30 mm. Diameter luar ulir drat sama dengan 12 mm. Panjang keseluruhan baut CG6 sama dengan 25 mm. Benda bearing. Hitunglah ukuran dengan jangka sorong ketelitian 0,2 mm. Diameter luar bearing 35 mm. Diameter dalam bearing 9,58 mm. Bagian-bagian yang terdapat pada jangka sorong. Yang pertama yaitu rahang luar, digunakan untuk mengukur diameter luar, panjang dan lebar suatu benda. Bagian 2 yaitu rahang dalam, digunakan untuk mengukur diameter dalam atau panjang sisi dalam dari suatu benda. Pada bagian ketiga, pengukur kedalaman, digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau rangka suatu benda. Untuk itu, terima kasih. Dan sebelum kelompok 2 menuju ke tempat mereka, kita memberikan pos. Oke, silakan. Dan ketika sudah berada di pada tempat kalian dan mengatur pada posisi sebelumnya. Sekarang kita ada dalam tes akhir. Temukan benda kecil dalam pokok tersebut. Kita akan nomor 2. Nomor 1. Ya, ayo. Bentar. Ayo.
Jangan lupa nama mata pelajaran, dasar-dasar teknik mesin, kelas 10 teknik mesin. Siapa yang sudah? Ayo kumpul. Ayo, satu-satu secara tertib. Ayo, mana? Mana lagi? Setelah kalian melaksanakan tes, ya sudah baik, dan kita guru akan menyimpulkan berdasarkan dari awal yang kalian sudah menjawab sampai pada presentasi sampai pada tes di akhir guru menjawab memberikan sebuah kesimpulan bahwa yang kasorong adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian yang tinggi, yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur diameter luar. Ini diameter luar, diameter dalam, dan ini adalah kedalaman. Ini bisa mengukur ketebalan. Contoh ini tebal seperti ini. Yang berikut dapat mengukur diameter dalam, diameter luar, ketebalan, kedalaman suatu benda. Yang kesemua terdiri dari beberapa bagian, yaitu skala utama, skala luminius, dahan luar, dahan dalam, batang pengukur, jangka, baut, penyetel, dan sektor pengunci. Sudah? Sektor pengunci. Cara menggunakan yang keseluruhan adalah dengan mengapit dan memasukkan benda yang diukur dengan bagian yang keseluruhan yang sesuai. Kalau mengukur diameter dalam, berarti teman pakai yang sesuai diameter dalam. Kalau luar ya, akan pakai luar. Kemudian membaca hasil skala utama dan skala luminius. Rumus pengukuran yang keseluruhan adalah X sama dengan M ditambah N kali S, di mana X adalah hasil pengukuran, N adalah angka utama atau skala utama. Itu yang besar, dan yang kecil adalah angka luminius, dan S adalah skala terkecil atau skala luminius. Guru ingin kalian mengisi refleksi pembelajaran di hari ini. Daftar refleksi ini nanti kalian tulis nama kalian, kemudian kelas, nama mapel, kemudian soal pertama, keresahan dalam belajar. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi Anda? Nanti Anda tinggal mengisinya. Isi nama dulu, baru mengisinya. Oke? Siap? Ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya mungkin dari nanti dulu. Namanya nanti proses.
kelas teknik mesin, teknik mesin, pelajaran dasar-dasar teknik mesin. Oke? Nanti dari sini mungkin ini. Jadi apakah pelajaran di sini kamu tinggal singkat? Ya, oke? Siap. Yang berikut res. Kemudian yang sini supaya kita bisa belajar lagi. Oke. Sudah, bukan? Siapa yang menilai so? Berdua kami menyampaikan bahwa di pertemuan berikut kita ada dalam pembelajaran tentang alat pembanding. Untuk itu sebelum kita pada sesuatu kalian turun ke bawah dan memeriksa media dan sesi. Siap? Siapa? Siap? Sebelum kita mengikuti pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa kita masing-masing berdoa. Selesai. Siap!